Shalom, perkenalkan nama saya Geometri Cinglilenama dengan NIM 10120240149. Di sini saya akan melanjutkan bagian C, poin ketiga, doktrin tentang pengajaran dan pengawasan dalam gereja. Dan bagian D, poin pertama, tentang implikasi bagi kehidupan gereja dan bagi kehidupan gereja baik doktrin pengajaran dalam gereja. Yang pertama, fondasi pengajaran yang sehat. Pengajaran Alkitabiah harus menjadi landasan utama. Penulis-penulis seperti Aritonang menekankan otoritas tertinggi kitab suci seperti 2 Timotius 3 ayat 16-17 sebagai sumber kebenaran. Sirait menambahkan bahwa pengajaran harus holistik, mencakup aspek kognitif atau pemikiran, afektif atau perasaan, dan psikomotorik atau tindakan, seperti yang dicontohkan oleh Timotius dan Titus. Pertama Timotius 4 ayat 12, Tampu Bolon merinci isi pengajaran yang meliputi doktrin fundamental keselamatan. Atau Titus 2 ayat 11-14 tentang etika Kristen dalam kehidupan bermasyarakat, Titus 3 ayat 1-2 tentang prinsip-prinsip kehidupan keluarga Kristen, Pertama Timotius 5 ayat 1-16 tentang pengelolaan materi dan keuangan gereja, Pertama Timotius 6 ayat 6-10 tentang tujuan pengajaran. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan rohani jemaat agar mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18, ini bukan sekedar transfer informasi, tetapi transformasi hidup. Yang kedua, doktrin pengawasan dalam gereja. Konsep pengawasan yang pastoral, pengawasan dalam konteks gereja, berbeda dari pengawasan dalam organisasi sekuler. Ini bukan tentang kontrol yang otoriter, melainkan bimbingan dan perlindungan jemaat. Pak Pahan menegaskan sifat pastoralnya yang bertujuan pertumbuhan rohani jemaat. Fungsi pengawasan, Munte mengidentifikasi dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi preventif. Fungsi preventif mencegah masuknya ajaran sesat dan praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristen, seperti pertama Timotius 4 ayat 11. Yang kedua, fungsi korektif. Memperbaiki kesalahan dan memulihkan anggota jemaat yang menyimpang dengan pendekatan yang lemah lembut dan penuh kasih. Seperti dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26. Prinsip pengawasan Alkitabiah, Simatupang menekankan pentingnya prinsip-prinsip ini dilakukan dengan kasih dan kelembutan, seperti pada Galatia 6 ayat 1, bertujuan untuk restorasi atau pemulihan, bukan destruksi atau perusakan, melibatkan komunitas gereja secara keseluruhan, menghormati martabat dan harga diri setiap individu. Yang berikut, implikasi bagi kehidupan gereja. Surat-surat pastoral memiliki dampak besar pada kehidupan gereja, baik secara organisasi maupun spiritual. Yang pertama, aspek organisasi meliputi struktur kepemimpinan, menyediakan fondasi bagi struktur kepemimpinan gereja modern, termasuk peran penatua atau presbiter dan diaken atau diakonos yang diadaptasi dalam berbagai denominasi di Indonesia, atau majelis jemaat, konsistorium, badan pengurus jemaat. Pembagian tugas menjelaskan pembagian tugas dan fungsi antara penatua atau aspek spiritual dan pengajaran, dan diaken atau pelayanan praktis dan sosial, meningkatkan efisiensi dan mencegah tumpang tindih. Administrasi gereja mempengaruhi pengembangan sistem administrasi gereja modern, menekankan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas.
Yang kedua, aspek spiritual. Aspek spiritual meliputi kualitas karakter, menetapkan standar moral dan spiritual yang tinggi bagi pemimpin gereja, membentuk integritas kepemimpinan, pembinaan spiritual, memberikan panduan untuk pembinaan spiritualitas personal jemaat, spiritualitas personal jemaat, menekankan keteladanan, integritas, dan kedewasaan rohani. Aspek doktrinal meliputi ortodoksi doktrin menjadi rujukan utama dalam mempertahankan ortodoksi doktrin dan melawan ajaran sesat dengan konsep ajaran yang sehat. Sebagai standar teologi praktis, berkontribusi pada pengembangan teologi praktis, mengintegrasikan teori dan praktik dalam kehidupan bergereja. Aspek misiologis dan kontekstual, adaptasi budaya, prinsip-prinsip pastoral diadaptasi dalam konsep budaya Indonesia seperti konsep ramah terhadap orang asing atau filoksenos yang relevan dengan nilai-nilai keramahan dan toleransi. Yang berikut pengembangan pemimpin lokal, memberikan model strategi misi yang efektif melalui pengembangan pemimpin lokal, seperti yang dicontohkan oleh Paulus dalam melatih Timotius dan Titus. Yang berikut relevansi modern, prinsip-prinsip pastoral tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, membantu gereja merespons isu-isu kontemporer seperti sekularisme, materialisme, dan relativisme moral. Jadi, surat-surat pastoral memberikan kerangka kerja teologi untuk pengajaran dan pengawasan dalam gereja serta dampaknya yang luas terhadap struktur kepemimpinan dan kehidupan rohani jemaat hingga saat ini, khususnya dalam konteks Indonesia. Baik, mungkin ini saja penyampaian materi dari saya. Teman saya akan melanjutkannya.